sehingga terhindar dari kekeliruan model lahan yang dua tadi, terutama lahnul jali, dan juga diusahakan jangan sampai lahnul khofi. Jali dan si khofi gitu, si jali dan si khofi. Ini dia si jali. Ini dia si khofi gitu ya. Jali dan si khofi hendaknya dipelajari, diketahui, bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk diperbaiki tidak terjadinya si jali dan si khofi. Ya, tapi jangan disindir si jali ya. Ada yang namanya jali. Ada di Mampang. Wah iya jauh ya. Baik, nah jamaah sekalian rahimakumullah, demikian tuh bahasan tentang lahan. Lahan yang dimaksud di sini dalam kajian kesalahan ya. Walaupun lahan itu maknanya banyak juga. Tapi yang disebut lahnul yang di sini lahan dalam artian kesalahan atau penyimpangan dalam cara baca Al-Quran. Baik jamaah sekalian, ya untuk sesi yang pertama pembahasan teori, pemahaman tentang lahan yang kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi dua. Ada al-lahnul jali dan yang kedua ada al-lahnul khafi. Kesalahan yang fatal, kesalahan yang jelas itu harus dihindarkan yang disebut lahnul jali, dan sedikit demi sedikit kita perbaiki sehingga juga terhindar dari al-lahnul khafi, kesalahan yang samar, kesalahan yang tersembunyi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sesi pertama kami tutup. Selanjutnya silakan untuk sesi yang kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dewa mau bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Dewa di Keramat Sentiong. Iya, silakan yang di radio. Ya. Ini Ustaz, kadang-kadang TPA nih Ustaz ya, mencomot-comot aja guru nih Ustaz. Kalau kita perhatikan, mengajarkan Al-Quran, dan baca jadi guru TPA, makna dan sifatnya juga kan kurang. Ya, baca aja jawabannya Ustaz, yang penting yang bisa baca. Kalau hanya baca apa nggak dua jalur makanan kan ya kita bisa ini banyak itu salah maaf ya Ustaz, yang ketika kita baca udah jadi TPA itu gimana Ustaz, yang itu aja lagi kalau dibaca mager itu hobi terjadi Ustaz, salah yang bersalah hobi kalau baca mager yang pertanyaan kira-kira Baik, ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang banyak guru-guru yang di TPA mengajarkan. Jadi bahasanya udah yang penting anak bisa baca dulu dah gitu. Alhamdulillah kita berikan apresiasi kepada guru-guru yang sudah secara ikhlas mereka mau mengajarkan, ya mungkin dari anak-anak kita juga yang ikut ngaji bersama mereka. Dan itu adalah suatu hal yang besar gitu ya.
suatu hal yang juga butuh kita perhatikan kepada guru-guru kita. Jangan cuma diliatin doang gitu, perhatiin ya. Perhatiinnya dengan jalan apa? Ya, dengan jalan yang pertama, kalau kita tahu itu ada kekurangan, baik tadi kita sudah belajar tentang lahan jali, khofi, oh itu salah, salahnya fatal. Mungkin juga gurunya pengen belajar, pengen ngikut kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan, tapi kadang-kadang duitnya kagak gitu. Karena pelatihan juga berbayar, apalagi talaki dan musyafahah. Itu ada yang memang berbayarnya lumayan gitu ya. Maka mereka sebenarnya juga pengen belajar, tapi terkendala masalah biaya. Lah kita yang punya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biar paham gitu. Ada kajian nih, silakan ikutin tuh, kasih duitnya sama guru TPA-nya. Nih, ada pelatihan, perbaikan cara baca. Sehingga semakin bertambah tuh guru TPA-nya tentang pengetahuan cara baca, dikit-dikit insya Allah ada perubahan. Nah, itu juga dia akan merubah kembali model cara ngajarnya. Jadi dikit-dikit tambah bagus. Tidak lain ya upgrade ilmunya gitu. Ditambah ilmunya. Tapi kan kendala kadang-kadang salah satu di antaranya itu terkait biaya gitu. Nah, itu yang pertama di antaranya Om Dewa. Jadi juga banyak kalau model begitu, yang penting bisa baca pun termasuk di lembaga kami gitu ya. Ketika ada anak baru yang masuk, terus yang ngakunya udah apa nih, udah sampai Al-Quran, udah juz 6, udah juz 5, udah juz 15. Tapi pas ketika dites bacaannya masih ya kayak gitu. Bacanya bahasa kayak nutur. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Gitu. Ya, begitu kira-kira. Akhirnya ya kita simpulkan lancar bacanya juga belum. Maka dari itu ya terpaksa harus bukan dilanjutkan ke Al-Quran, harus perbaikan dulu dari mulai jilid. Nah itu untuk memperbagus bacaan dia menuju Al-Quran. Gitu. Yang kedua pertanyaannya, gimana kalau orang baca magadubi, ghairil magadubi. Ah, di situ. Bisa terjadi kesalahan pada mura'ah pada hurufnya atau mura'ah pada harokatnya gitu ya, pada harokat. Tapi bisa juga terjadi pada sifat. Tinggal yang mana aja tuh yang duluan. Kalau kita maksudnya ke mura'ah, kalau tidak merubah kepada makna arti, masih sifatnya khofi. Magadubi seharusnya huruf ghain tidak dibaca memantul, maka dia baca memantul tawallud, maka bisa terjadi kesalahannya khofi, kesalahannya tersembunyi. Itu yang kudu diperbaiki, apalagi jadi imam. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Kiroan di masjid harapannya lebih baik, lebih dalam lagi belajar tafsir di masjid. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emang begitu. Kadang-kadang kalau sekiranya guru juga nggak belajar, artinya dia bisa baca Al-Quran, lancar baca Quran, tapi terkadang itu terjadi banyakan kesalahan khafi yang nggak memperhatikan dengung atau panjang pendek yang kurang panjang gitu. Karena waktu belajarnya juga nggak takhasus, nggak takhasus. Banyak yang juga pinter di baca kitab gitu ya, baca kitab, tapi bacaannya untuk Al-Quran masih kurang, ya gitu. Maka bagi yang perhatian, terutama pengurus masjid, pengurus musola, apalagi di dunia pesantren, ya hendaknya juga memperhatikan hal yang demikian agar ya santri-santri kita itu mendapatkan keluaran-keluaran yang bagus gitu, baik sisi keilmuan di dalam ilmu yang tentang fikih, tauhid dan lain sebagainya, baca kitab yang bagus, pemahaman yang bagus, begitupun bacaan Al-Qur'annya. Seperti itu. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Ngetes ya, Tat. Ya, yang di Zoom dulu, yang di Zoom silakan. Ibu Yuka silakan. Yang ngetes itu yang tanzilal gitu ya, Tat ya. Coba bener atau enggak ya, Tat? Oh, mau baca. Silakan, Iya. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim. Yang itu, Tat. Betul nggak, Tat? Ya, 2 kesalahan. 2. Yang mana? 1, kurang menahan dengung pada dan ya menyamarkan bunyi nunnya yang dikatakan di situ ikhfa hakiki, menyamarkan bunyi nun jadi nggak ada bunyi n di situ. Dan yang kedua tawallud tadi kayak magadubi tan jangan tanzilal gitu. Jadi kedengaran, makanya dikatakan khofi tersembunyi begitu. Ya, kuping-kuping yang rada awas, kuping-kuping yang rada awas dengar. Nah, ketahuan dah tuh apa khofi, apa jali gitu. Jadi kesalahannya tadi 2. Kalau dalam kesalahan khofi, ya samar. Gitu aja. Jadi disamarin bunyi nunnya. Yang kedua ditahan dengungnya. Tanzilal azizir rahim. Gitu, Bu Yoga. Iya. Terima kasih, Tat. Ulang lagi nggak nih? Coba sekali lagi diulang, silakan. Tanzilal azizir rahim. Gitu, Tat. Iya. Telnya sudah lebih bagus, teman Z-nya kurang panjang, akhirnya jadi pendek. Tanzilal. Nah, itu Z-nya jadi pendek. Itu Z-nya panjang apa pendek? Ah? Iya, benar. Iya, 2 harokat. Begitu. 2 harokat, kasroh ketemu ya sukun. Tanzilal azizir rahim. Oke, begitu ya. Iya, makasih, Tat. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah. Baik, ya terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi dari radio? Assalamualaikum Guru. Ian Kebayoran Lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ian dari Kebayoran Lama, silakan. Ya, tentang panjang pendek Guru. Jika imam membaca Fatihah itu ada yang min, alhamdulillahirabbil alamin. Ada min, ada juga. Ada 246. Mohon penjelasan. Yang kedua itu marot Guru. Itu kadang sober. Apakah di Quran ada Guru? Gitu bacaan huruf itu apa ada di Quran Guru? Yang ketiga plus minus tadi Guru, saya pernah mengatakan bahwa kalau 2 kalau salah 1 gitu. Jadi
itulah ya. Nggak ada susah gitu guru maksudnya. Makasih guru. Assalamualaikum. Baik, iya, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Yang pertama tentang maratibul qiraah. Tentang cara baca tertib, terutama pada bacaan waqaf. Atau tertibnya mewakafkan dalam mad ya. Jadi memang bagusnya ketika pada mad arid lisukun yang bisa dibaca berhenti dengan 2 atau 4 harokat atau 6 harokat, itu bagusnya kalau di awal misalkan dibaca basmalah atau bismillah itu dengan 2 harokat, maka ke bawahnya juga 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Kalau ingin dia 4 harokat, ya 4 harokat ke bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Tapi ini terjadinya bahasanya variasi mad gitu ya. Kadang 2, kadang 4, kadang 6. Ini masuknya ya khafi aja. Kurang tertib dalam ukuran mad. Cuman tertibnya bukan tertib secara fatal sehingga menjadi jali. Tidak. Yang penting panjang gitu. Yang penting masih ada panjangnya, tapi kurang panjang, khafi. Atau enggak tertib panjangnya, khafi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Begitu ya mungkin maksudnya. Iya guru. Banyak yang kombinasi begitu guru. Ya. Satu makasih guru. Iya. Jadi kesalahannya khafi. Gimana cara memperbaikinya? Ya nggak ada lain kecuali dia talaki musyafahatan. Baru akan terjadinya proses perbaikan. Gitu. Ya. Kalau sekedar mengetahui secara teori, ya tahu deh teori. Yang jelas juga yang fatal juga terjadi. Ini bukan dibaca panjang nih, bukan dibaca panjang tapi dibaca pendek. Ini yang hampir sering terjadi baca begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kagak tuh yang dengar pernah baca begitu tuh? Banyak. Apa guru? Iya, maksudnya kadar panjang nggak ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Ya. Ya mungkin mau bacanya hader tingkatan paling cepat, tapi tetap kadar panjang pendeknya diperhatikan. Nah, ini terjadi kesalahan fatal, nantinya bisa kesalahannya jali. Karena bacaan yang panjang dibaca pendek atau sebaliknya bisa merubah kepada makna arti. Gitu. Selanjutnya, tadi bacaan yang sober. Apakah ada bacaan seperti ada? Ada seperti suara mbe, nah gitu ya. Suara kambing, be, itu namanya taklil. Wadduha. Ada bacaan imalah. Seperti bacaan sate di Cipete. Wadduhi. Nah, ada yang baca seperti itu juga. Kalau kita yang belajar pada saat ini ngikut bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim pada Thariq Syatibiyah, cuman atu itu.
Bismillahi majriha wa mursaha. Pada kata sabar memang begitu bacaannya. Satu sisi ba itu sifatnya qalqalah, sob, ab, ab, ab. Selanjutnya ada huruf yang dibaca sukun juga, sabar. Yang tidak boleh itu ngilangin huruf. Seperti misalkan wal as, innal insana lafi khus. Naroknya kemana gitu. Ini yang kagak boleh. Tapi kadang juga kelebihan jadi tawalud kayak magadubi wal asr innal insana lafi khusr. Nah, ini kelebihan. Ya, jadi namanya tawallud gitu. Tapi ya roknya masih dibaca. Cuman sinnya seperti wal as, roknya dibacanya tawallud. Sinnya khusr, nah, gitu. Dibacanya tawallud. Seperti itu. Tidak lain prosesnya adalah tadi kembali bahasan talaki wa musyafahatan. Talaki artinya berguru gitu. Kita berguru sama guru-guru yang mahir dalam bacaan. Jadi insya Allah sedikit demi sedikit kesalahan yang kayak begitu begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi yang kedua apa tuh ya? Itu yang kedua, huruf di dalam Al-Quran. Yang ketiga plus minus itu guru. 2, 1 kalau benar 2, kalau salah 1 gitu guru. Oh, bacaan Quran. Ya. Baca Quran itu enggak ada minusnya. Betul. Selagi dia terus mau belajar memperbaiki bacaan. Tapi kalau orang yang kagak belajar, tetap aja minus terus dia. Tetap aja minus terus. Ibarat orangnya mau usaha kerja, walaupun ibaratnya dikit bahasa kita gitu ya. Tapi masih ada dapat yang di kantong gitu. Yang dikantongin ada. Selagi dia mau ikhtiar, mau usaha. Tapi kalau nggak ada sama sekali dan emang kagak ada masukan buat itu, akhirnya minus terus. Begitupun belajar. Ketika kita masih belajar, maka kesalahan yang kita anggap itu salah. Misalkan baca wal asr, maka masih Allah kasih apresiasi terbata-batanya aja masih dapat 2 pahala gitu. Artinya apa? Bukan secara hitungannya cuma 2. Artinya 1 pahala saja yang Allah berikan, maka bisa jadi lebih besar daripada Gunung Uhud. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah masih kasih apresiasi, dia masih terus mau berproses, mau belajar. Walaupun terjadi kesalahan lagi, yang Allah nilai bukan itunya, tapi prosesnya gitu. Kalaupun dia terus baca Quran masih terjadi kesalahan, maka kesalahannya dia masih dalam proses belajar, tidak ada ruginya. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh ya, Ustaz? Satu lagi guru ya. Bagaimana Pak? Iya, enggak apa-apa, silakan. Silakan satu lagi. Satu lagi kata operatornya. Silakan. Assalamualaikum guru. Tadi namanya Ube. Ada kesalahan yang batal yang disebutlah jadi gini, yang belajar terus dari awal belajar sampai sekarang itu kesalahan yang fatal itu ya. Terus tadi ada diterangkan kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi itu di mana ya guru ya? Kalau tersembunyi, perasaan gue dijelasin tadi. Iya, bukan belum dijelasin, tapi mungkin kurang menyimak. Ya. Jadi Lahnul Khafi itu kalau punya buku di halaman 19 paling bawah tuh. Lahnul Khafi, kesalahan tersembunyi. Jadi kesalahan tersembunyi ini diketahui memang oleh orang-orang yang sedikit banyak atau banyak sudah menguasai dalam sisi bacaan. Baik bacaan maupun cara model teori bacaan gitu. Seperti tadi kurang pada dengung ikhfa.
Tanzilal. Ya, seharusnya dibaca dengan ikhfa dan kadar dengungnya 1,5 alif atau 3 harokat atau 2 harokat dengung kadar gunnah gitu ya. Tanzilal azizir rahim. Cuman dibacanya tanzilal. Jadi nun sukunnya jelas. Plus nggak pakai dengung. Tanzilal. Ah, itu namanya kesalahan khafi, tersembunyi. Dan orang-orang yang paham cara baca doang yang tahu. Oh, di situ kurang cara bacanya. Seharusnya ditahan, dia kagak tahan. Atau misalkan kurang panjangnya. Misalkan pada bacaan waladdallin. Seharusnya dha dibaca lazim 6 harokat. Dia baca cuma 2 kadang-kadang atau 4. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin atau waladdallin. Kurang panjang sampai 6. Itu kesalahannya khafi. Gimana cara belajarnya, cara berbaikinya? Yang tidak lain berguru, dia berbaikin kepada guru-guru yang ahli dalam membaca seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Syukur, Guru. Paham. Masih, Guru. Iya, kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, cuma diketahui bagi orang-orang yang memang sudah memahami cara baca. Oh, kurang panjang, oh kurang dengung, gitu. Adapun misalkan terjadi panjang dipendekin, ini kesalahannya jali, bisa jadi jali. Seperti jamalun. Jamalun artinya jamal, onta. Jadi bacanya panjang, jamal gitu ya. Ada yang namanya Jamal di mana itu ya? Ini Jamal apa Jamal gitu ya. Jamaluddin. Jamal artinya bagus gitu ya. Tapi kalau Jamal pendek artinya onta gitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat belajar ya, walaupun ngajinya lewat udara tapi luar biasa semangat belajar, pengen bisanya, pengen taunya ini yang butuh diapresiasi. Ya, tetap semangat, semangat kemerdekaan yang ke-77. Iya. Tetap semangat, biar kata umur udah tua, semangatnya tetap 45. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap Allah berikan kepada kita jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga jalan taufik hidayah, inayah pertolongan Allah. Kita semangat terus mau belajar. Tetap semangat baca Quran sampai khatam ya, walaupun mungkin masih banyak kesalahan. Kalau masih terus belajar, insya Allah tadi nggak ada kurangnya. Allah kasih apresiasi dengan nilai pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.